saat ini sering ditanyakan oleh teman-teman saya yang mampir di channel saya ya, bertanya, Pak, bagaimana sih Bapak bisa membuka usaha? Nah, itu awalnya gimana, Pak? Nah, malam ini itulah yang akan saya bahas, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses untuk kita semua ya teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ingin berbagi yang namanya cerita-cerita mengenai awal mula mengapa saya memilih bisnis yang namanya toko pertanian ya. Nah ingat teman-teman, awalnya juga saya tetap berangan-angan karena impian atau angan-angan itu adalah modal utama ya ketika kita ingin membuka suatu bisnis. Nah, modal yang kedua apa? Yaitu niat dan kemauan ya. Kita sudah berangan-angan, kemudian kita sudah mendapatkan sedikit kira-kira apa ya yang akan saya jalankan. Nah, kemudian mau atau mampu? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya teman-teman ya. Justru itu kita harus memberikan yang namanya kombinasi ya dari dua hal tersebut, memiliki kemauan dan juga harus minim-minim kita harus memiliki yang namanya kemampuan ya. Baik teman-teman, saya ingin menjawab ya karena banyak teman-teman di luar sana bertanya mengenai perkembangan toko saya ya. Toko saya ada beberapa teman-teman ya, ada toko sembako, ada toko bangunan, ada toko pertanian. Nah, saya ingin merangkum sedikit ya 9 pertanyaan yang ditujukan kepada saya terkait daripada toko pertanian saya, teman-teman. Nah, saya akan membaca ya. Teman-teman, saya akan mencoba untuk membacakan apa saja pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang 100% benar, teman-teman ya. Tapi ini adalah hal yang harus saya sampaikan kepada teman-teman karena kebetulan saya sudah mendahului untuk memulai bisnis ini, teman-teman ya. Nah, pertanyaan pertama yang ditujukan adalah apa yang membuat saya tertarik untuk membuka toko pertanian. Nah, teman-teman, tentunya ketertarikan saya itu bermula ketika orang-orang di lingkungan kami ya, orang-orang di lingkungan kami khususnya di Kecamatan Sambaliung, nah itu bertanya, Pak, apakah Bapak bisa untuk membuka toko pertanian, Pak? Karena jarak antara kampung kami ya, kampung saya Banir Bangun dengan kota itu berjarak kurang lebih 6 sampai dengan 7 km, teman-teman ya. Nah, hal itulah yang membuat ketertarikan saya, berangan-angan, bermimpi ya, memiliki kemauan sedikit untuk bisa membuka yang namanya toko pertanian, memutus mata rantai daripada distribusi ataupun konsumen harus turun, itu sangat membutuhkan biaya dan waktu. Itulah yang menjadi awal ketertarikan saya membuka yang namanya toko pertanian ya. Pertanyaan kedua, kapan dan di mana toko pertama saya dirikan? Nah, toko saya pertama dirikan ya untuk toko pertanian adalah bisnis yang baru yang saya jalankan. Karena poin pertama tadi, ketertarikan ya teman-teman. Saya semuanya berawal daripada obrolan singkat bersama dengan masyarakat sehingga ada keinginan, ketertarikan saya untuk membantu mereka memutus mata rantai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, kemudian nomor 3, apakah toko saya didirikan oleh saya sendiri atau dari bisnis atau patungan dengan keluarga ya? Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini semua murni ya, bersumber daripada saya dan juga keluarga kecil saya ya. Karena apa? Semua berawal daripada sosialisasi saya kepada masyarakat, apa sih yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat di sekitar saya ya, khususnya di kampung saya Banir Bangun, di Trans Sambaliung. Nah, hal inilah yang membuat saya berminat untuk bisa membantu mereka memutus mata rantai yang namanya distribusi dikarenakan jarak ya. Hitung-hitung kita membuat yang namanya adalah amal ibadah ya, kita saling tolong menolong, saling bantu
membantu. Kalau di bahasa akademis namanya win-win solution. Mereka untung dan saya juga diuntungkan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah hal apa yang saya lakukan untuk membuka toko. Ya, ada sampai sekarang, meskipun sekarang ini toko-toko pertanian di lingkungan saya itu sudah ada sebelumnya. Nah, yang saya lakukan adalah teman-teman, kita mereview sedikit ya, daripada perbincangan-perbincangan dengan masyarakat, saya petik beberapa hal ya terkait daripada barang-barang yang harus saya jual, kemudian juga dari segi harga. Nah, dua hal ini saja yang menjadi patokan kita untuk bisa memulai bisnis ya. Kita memulai dari barang yang mana, kemudian dari harga berapa, semua itu adalah hasil daripada berbincang kepada masyarakat ya, khususnya adalah yang berprofesi petani ya, atau pekebun di lingkungan kampung Sebo Banir Bangun dan Trans Sambaliung, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima adalah untuk barang-barang yang ada di toko, apakah saya memproduksi sendiri atau membeli barang daripada sales ya. Nah, saya akan jawab pertanyaan kelima ini. Untuk mendatangkan barang, ya tentunya saya harus memilah-milih dulu ya, barang yang mana yang harus saya sediakan, yang pertama. Yang kedua yang harus kita jawab adalah dalam jumlah dan skala yang bagaimana saya mendatangkan barang tersebut ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi profil kita ya terkait daripada toko Sukses Tani Banuanta ini, supaya kita bisa mereview ya, mereview daripada segi harga, barang, dan juga modal berapa sih yang dibutuhkan. Nah, untuk sales saya tidak pernah mendatangkan yang namanya sales ya, atau join dengan sales, tidak ada. Tapi saya membeli barang sesuai dengan request atau order daripada masyarakat di lingkungan kami ya. Terkait daripada harga, mereka juga yang akan memberikan pembandingan harga ya terhadap toko-toko yang sudah ada sebelum kami. Nah, seperti itu mungkin ya bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan barang. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah saya pernah membeli semua stok barang yang ada sehingga hanya toko saya saja yang memiliki barang tersebut? Tentunya jawabannya adalah tidak. Nah, kita menyediakan barang itu tergantung daripada kebutuhan. Nah ya, kebutuhan ini sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita melakukan yang namanya survei lapangan ya. Melalui survei lapangan itu kita bertanya, kira-kira Bapak butuh apa, Ibu butuh apa. Nah, kira-kira Bapak frekuensinya untuk membeli atau membutuhkan barang itu banyak atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau barang yang frekuensinya cepat digunakan atau dibutuhkan, itu kita boleh untuk menyetop, mengatakan yang namanya membeli barang itu persediaannya banyak. Nah, tapi kalau itu jarang-jarang atau bisa dikatakan adalah musiman, ya maka kita harus membeli dalam jumlah yang sesuai atau sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 7, bagaimanakah cara saya mengatasi karyawan yang kurang termotivasi dalam bekerja? Nah, kurang pandai dalam melayani konsumen. Tentunya di sini ada yang namanya pola pemberian contoh ya, atau pola mendidik ya, karena kita mempekerjakan orang itu tidak hanya sekedar mempekerjakan saja, akan tetapi kita mencoba untuk memberikan teladan ya. Contohnya adalah hal kecil saja, kita mengucapkan salam selamat datang kepada para konsumen, kemudian kita senyum ya, seperti rumus yang biasa-biasa ada disampaikan di luar sana ya, 3S, senyum, salam, dan sapa. Nah, dengan moto 3S ini ya, mereka sudah tertanam di PBS mereka ya, di alam bawah sadar mereka, bahwa ketika ada pembeli, maka kita harus menyampaikan yang namanya senyum, salam, dan sapa. Nah, kemudian untuk motivasi, mereka saya berikan keleluasaan untuk bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Kemudian juga terkait daripada pembelajaran, mereka saya ajari bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Tentunya diawali daripada keinginan tadi ya, memberikan motivasi daripada pelayanan yang awal yang utama. Kemudian mereka bisa menilai bagaimana saya memulai usaha ini, mempertahankan dan mengembangkan ya teman-teman. Kemudian yang ke-8, jika pada saat saya sibuk ya terdapat karyawan yang memberikan saran dan kritik kepada saya ataupun pelanggan, apa respon yang saya lakukan terhadap saran tersebut ya. Tentunya
saya sebagai pimpinan ya atau pemilik toko, kepada karyawan saya tidak menganggap mereka sebagai anak buah. Akan tetapi saya menganggap mereka adalah adik saya ya. Karena apa? Untuk mendekatkan yang namanya psikologis ya, atau dengan kata lain saya membuka yang namanya blok atau membuka yang namanya batasan antara atasan dan bawahan, bos dan anak buah. Supaya apa? Mereka mudah memberikan saya kritik dan saran, dan saya juga mudah untuk bisa memberikan mereka yang namanya keteladanan seperti itu. Jadi kritik dan saran untuk membangun saya akan menerima. Seperti itu saya sampaikan sama adik-adik kami ya, termasuk konsumen-konsumen kami terkait daripada pelayanannya kami bagaimana. Nah, tentunya itu akan memberikan efek atau dampak positif juga untuk untuk bisa bertahan dan lebih berkembang lagi ya toko kami. Kemudian pertanyaan terakhir ya yang timbul yang ditujukan kepada saya, apa yang menjadi keinginan saya untuk bisa membuat toko pertanian ini menjadi lebih maju dan berkembang? Tentunya tidak muluk-muluk teman-temannya, karena nawaitu kami adalah ingin membantu mereka ya, diawali daripada tadi bincang-bincang sosial kami ya kepada masyarakat, mereka membutuhkan ini ya, dan kita membaca peluang itu adalah sebagai peluang bisnis. Tentunya tidak ada bisnis yang tidak mendapatkan keuntungan ya. Tentunya dari keuntungan-keuntungan ini akan saya balik ya, untuk saya pergunakan, untuk saya manfaatkan juga sepenuhnya untuk masyarakat tentunya. Nah, karena apa teman-teman? Saya yakin dan percaya rezeki yang saya peroleh melalui toko saya itu ada amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya untuk bisa memberikan feedback ya, terutama ya paling tidak memberikan harga yang murah, setidaknya ada untung dan tidak namanya merugi ya. Itu adalah prinsip bisnis ya, untung sedikit tapi kali sering, kali banyak, kali 1.000, 2.000, 3.000 kan lama-lama akan menjadi juta, lama-lama akan menjadi ratusan juta. Nah, terjawab sudah teman-temannya 9 pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh teman-teman yang sudah memberikan saya saran dan kritik, kemudian memberikan saya motivasi untuk terus bergerak terhadap daripada perkembangan toko saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di lain kesempatan saya janji saya akan mereview kembali ya terkait daripada toko pertanian saya ya, dari hal yang kecil, mengawali daripada hal yang kecil, kemudian bagaimana cara mempertahankan dan bagaimana cara mengembangkan, kita akan mereview ya. Nah, untuk sekian saat ini saya ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan sedikit kurang berkenan di hati teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.